Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karna, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dengan NIM 250 109 112 685. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 yang saya praktekkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut pada tanggal 9 Oktober tahun 2025, tepatnya di kelas 10A dengan materi bahasan mengenai Piagam Madinah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum belajar alangkah baiknya mari kita berdoa. Mulai. Raditu
menjadi bekal ya untuk kita sekalian. Amin. Sudah siap belajarnya? Siap. Duduknya sudah rapi? Sudah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Gilang, kenapa? Sakit. Sakitnya sakit apa? Dislokasi. Apa dislokasi? Ini kamunya cepet. Jatuh? Ya kan Itu dari apa? Sehat itu mahal. Ya. Sehat itu mahal. Makanya kita harus bersyukur diberi kesehatan. Betul? Salah satu cara untuk kita bersyukur ya sebagai siswa berarti kita harus bisa menjalankan kewajiban kita sebagai siswa, sebagai murid untuk bisa belajar dengan baik. Siap? Semangat semuanya? Oke. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Hijrah. Nabi dari mana? Dari Mekah ke Yasrib. Sekarang berubah menjadi Madinah. Ya. Nah, jadi nabinya sekarang sudah di Madinah. Sebelumnya kalian pun sudah belajar mengenai kondisi Madinah sebelum Islam, betul? Mereka itu ya tidak dalam keadaan Islam sebelumnya. Ya, mereka menganut ya mempercayai beberapa keyakinan. Ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ya, kemudian banyak juga kepercayaan mereka terhadap alam. Ada penyembah berhala, ada penyembah api dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting sekali, ya, karena bagaimana Nabi, ya, bisa sukses menjadikan Madinah menjadi sebuah kota yang beradab. Ketika sebelumnya, ya, terkenal di Madinah itu sukunya suka berperang, suka ribut. Dengan datangnya Nabi, mereka bisa berdamai. Nabi bisa mempersatukan, bisa menyatukan kondisi umat, ya, suku-suku di Madinah pada saat itu. Kira-kira itu keren tidak? Keren. Mau tidak? Kalau suatu saat nanti, ya, Indonesia bisa lebih maju dan berkembang seperti Arab sekarang, mau tidak? Mau. Ini yang pelajaran ini sangat penting. Kalau kita bisa mencari nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran ini, tentunya kita semua akan bisa membawa negara kita tercinta Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, negara yang maju, negara yang makmur, ya, seperti Arab. Mau tidak? Mau. Baik, hari ini kita akan belajar, kita akan menggali informasi dan kita akan mencoba memahami mengenai salah satu strategi yang dilakukan Nabi di Madinah. Ya, bagaimana Nabi sukses, ya, menyatukan kaum yang ada di Madinah. Ya, bagaimana Nabi sukses membawa Madinah menjadi kota yang lebih maju. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai piagam Madinah. Ya, piagam Madinah. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya. Nanti Bapak akan buat kalian berkelompok, ya, supaya kalian termotivasi untuk mencari informasi, ya. Beberapa hal yang harus kalian cari. Satu, latar belakang, ya, kenapa kok harus ada piagam Madinah? Betul nggak? Kalian cari tahu, ya, latar belakangnya ini apa. Kemudian yang harus kalian tahu juga adalah mengenai isi dari piagam Madinah itu apa. Betul? Jadi kalian harus cari isi dari piagam Madinah. Ya. Kemudian setelah kalian tahu isi-isinya, ya, kalian cari lagi ini substansinya apa. Ya. Pokok-pokoknya apa yang terkandung dalam piagam Madinah tersebut. Paham? Kemudian strategi
strategi, ya, strategi yang Nabi terapkan pada piagam Madinah tersebut. Kalian cari, ya, supaya ini bisa kalian lakukan. Kemudian toleransi, ya, nilai-nilai toleransi, ya, dan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam piagam Madinah. Ya. Ini silakan kalian coba cari, silakan kalian berkelompok, ya. Sudah Bapak buat kelompoknya, ya. Kelompok 1 akan membahas mengenai, bukan bahas ya, mencari informasi. Kalian cari informasinya dan kalian buatkan kata konsep saja, ya, supaya mudah dipahami, ya. Nanti satu kelompok 6 orang, ya. Nah, dalam kelompok ini 6 orang ini, satu orang nanti akan bertugas menjadi penunggu, ya, yang nanti harus presentasi. Nanti kelompok yang lain akan berkunjung kepada kelompok lain. 6 orang itu satu standby, 5 orang berkunjung ke kelompok lain. Buat menunya menarik, ya, supaya mudah dijelaskan, yang datang juga paham. Oke? Kelompok 1 yang mengenai latar belakang dari piagam Madinah. Ya, sok bikin itu dulu ya. Silakan ya, kalian cari informasi, ya, mengenai poin-poin yang sudah Bapak tentukan tadi, ya, dari mulai latar belakang, ya, pembentukan piagam Madinah, ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 apa ini? Memahami piagam dari piagam Madinah. Kelompok 3? Kelompok 3 apa? Memahami pembentukan piagam Madinah. Kelompok 4? Kelompok apa? Substansinya apa ya? Oke. Kelompok 5? Memahami strategi Nabi Muhammad dalam piagam Madinah. Strateginya. Kelompok 6? Apa? Ya, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian. Ya. Silakan kalian boleh mencari informasi itu dari handout materi yang sudah Bapak bagikan. Ada ya? Ada. Kalau kalian mencari referensi lain, itu boleh. Ya, itu boleh. Kalian boleh cari di buku dan lain sebagainya supaya informasi yang kalian serap itu maksimal. Oke, pada intinya bagaimana materi itu bisa kalian tulis dalam bentuk peta konsep dan kalian nanti bisa menjelaskan kepada teman-teman yang akan datang nanti ke meja kalian. Paham? Paham. Oke, silakan bekerja, silakan bekerja sama, ya. Ini untuk tamu dan untuk tamu yang harus berkunjung ke kelompok lain. Ya, ini mah untuk nanti kan ada ini slide, terus ada logo, di bawah ini kalian tulis tanggapan dari presentasi kelompok. Tulis komentar. Ini buat nanti udah berkunjung. Ya, boleh. Ya, usahakan jadi kata konsep ya, tidak paragraf, usahakan. Ya, gitu. Supaya mudah untuk dipahami. Ya, silakan kerjasama ya, yang bisa nulis, yang bisa cari informasi, yang bisa menggambar. Ya.
kuliah di sana. Kalau kamu minta kuliah ya pajak aja. 622 masih 622 bisa. Ya. Boleh banget. Bagus. Bawa sticky note, kalian berkunjung ke kelompok lain sebab tidak boleh ada kelompok yang sama. Ya, paham? Ya, kalian simak penyampaian dari kelompok yang kalian kunjungi dan kalian buat komentar positif ya mengenai bagaimana presentasi yang disampaikan kelompok yang kalian kunjungi. Paham? Sudah belum?
perjanjian tertulis yang dapat dijadikan pedoman bersama. Nah, itu kan poin ketiga, kebutuhan akan aturan bersama. Selanjutnya poin keempat, tujuan. Kurang sedikit notnya. Oke, bagaimana sudah berkunjungnya? Tadi kalian secara kelompok sudah menggali mengenai ya informasi-informasi terkait piagam Madinah. Pertama latar belakangnya, apakah substansinya, strateginya, ya yang terdapat dalam piagam Madinah. Dan kalian tuh sudah mencoba mempresentasikan kepada anggota kelompok lain. Ya, sehingga satu kelompok dari kalian itu memiliki informasi yang utuh mengenai piagam Madinah ini. Betul tidak? Betul. Sekarang ya, Bapak akan coba untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai piagam Madinah ini. Tim 1 menjadi tim merah, tim 2 menjadi tim hijau, tim 3 menjadi tim biru, tim 4 menjadi tim kuning, tim 5 tim ungu, tim 6 tim oranye. Oke, paham? Permainannya seperti apa? Ya, kalian cukup memilih satu kotak yang ada di sini, sebanyak 24 kotak. Ya, dalam kotak ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan, ya, kalian cukup menjawab benar atau salah. Ya, benar atau salah. Jadi kalau kotak ini kalau benar, nanti kotak ini akan berubah sesuai warna tim kalian. Ya, pemenangnya akan ditunjukkan siapa tim yang berhasil menyusun 3 sejajar. Boleh ke bawah, boleh ke pinggir, ya, atau seperti ini. Oke, paham? Kesempatan pertama Bapak serahkan kepada tim merah. Silakan untuk mencoba. Maju. Silakan susun timnya ya. Merah. Silakan. Mau milih kotak berapa? Kotak 7. Rasulullah SAW menyusun piagam Madinah dengan cara musyawarah bersama semua kelompok. Benar atau salah? Yang dikasih tahu. Ya, jawabannya benar. Selanjutnya tim hijau. Mana tim hijau? Tim 2. Silakan memutus satu orang. Ya, keputusannya. Tim hijau, ayo tim hijau. Ya, pilih mana berapa? 11, silakan pilih 11. Oke. Dalam piagam Madinah, orang Yahudi tetap wajib menanggung biaya perang bersama kaum muslimin. Jawabannya benar atau salah? Salah. Oke, silakan. Ungu. Piagam Madinah menegaskan bahwa umat Yahudi boleh menjalankan agamanya. Nah, salah, benar, salah. Harusnya ini enggak, ya, karena tim
Ya. Pertama dari kelompok ya, kelompok pribadi yang menggali informasinya masing-masing, betul tidak? Kemudian ditambah kalian pun mendapatkan informasi dari kelompok lain. Harusnya satu kelompok itu dapat informasi semuanya, meskipun ya secara personal kalian mendapatkan informasi yang berbeda, betul tidak? Tapi seharusnya satu kelompok ini memiliki informasi yang betul. Oke, terima kasih sekali lagi. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian bisa semangat? Bisa. Kalau kita bicara tujuan, ya, awal pembelajaran ini adalah memahami mengenai Piagam Madinah. Apakah ada yang kalian pahami? Ada. Oke, ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai. Kita bisa memahami ya materi mengenai Piagam Madinah dan kalian bisa belajar dengan semangat, dengan antusias, ya, dengan seru. Kalian bisa mengeluarkan potensi yang kalian miliki. Oke, kita simpulkan bersama. Ya, satu, latar belakang. Latar belakangnya apa? Mana latar belakang? Ya, gimana latar belakang adanya Piagam Madinah? Adanya Piagam Madinah Agar tidak ada konflik, terus dan menjadi harmonis, tidak ada peperangan. Dan menjadi harmonis supaya tidak terjadi Peperangan. Oke, kelompok 2 tadi mana kelompok 2? Kelompok 2 mengenai isi Piagam Madinah. Bagaimana isi Piagam Madinah? Yang pertama ada persatuan umat dari kaum Islam. Ya. Kedua, moderasi manusia dan agama. Ya. Ketiga, bersama. Oke, ya. Ini memuat ya beberapa hal yang harus dilakukan dan hal yang disepakati antar kaum yang ada di Madinah. Apakah dia muslimin, apakah dia Yahudi, dan selain itu semuanya diatur. Ya, itu isi dari Piagam Madinah. Kemudian kelompok 3 apa? Memahami pembentukan Piagam Madinah. Nah, pembentukan Piagam Madinah itu untuk apa? Jadi untuk apa? Piagam Madinah lahir dari kebutuhan akan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Ya. Dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, aturan ini berhasil menciptakan tatanan sosial politik yang adil, damai dan toleransi. Ya. Jadi Piagam Madinah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madinah yang ingin bersatu, betul ya? Mereka capek terus berperang, ya, terus berseteru. Mereka ingin bersatu, mereka ingin maju. Piagam Madinah ini memberikan jalan mereka untuk bisa bersatu. Oke, kemudian substansinya apa? Substansi dari Piagam Madinah apa? Kehidupan beragama yang benar. Persatuan dan kerjasama untuk keamanan, Ya. penyelesaian konflik dan tanggung jawab bersama. Oke, ya substansinya itu, ya bagaimana ya dari keberagaman itu tadi muncul tanggung jawab dan kerjasama bersama, ya. Jadi Madinah dibangun dengan nilai-nilai kebersamaan. Orang Yahudi tidak harus masuk Islam, begitupun sebaliknya untuk mendapatkan perlindungan. Bagaimana masyarakat yang ada di Madinah bersatu padu untuk menjaga ya kebaikan kota Madinah. Kelompok kenapa? Strateginya bagaimana yang dilakukan pada Piagam Madinah? Menggunakan strategi Diplomasi, mengutamakan perdamaian, membangun kerjasama antar komunitas, pemberian keadilan. Jelas ya? Paham? Terakhir apa terakhir? Nah? Sikap toleran dan perdamaian dalam Piagam Madinah. Ya, bagaimana toleransi yang dimuat dalam Piagam Madinah? Apa saja? Satu, kebebasan beragama. Kebebasan beragama, Yang kedua, kerjasama antar agama. kerjasama antar agama, Yang ketiga, mengutamakan keadilan. mengutamakan keadilan. Yang keempat, penghormatan terhadap hak. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Dan kalian kembali kaji ulang bersama. Mungkin ini perlu dilengkapi, silakan. Oke?
Boleh remet ya Pak? Boleh apa? Remet. Gantar nih dok. Ya siap. Ya nanti bapak siapkan lagi. Nanti bapak siapkan lagi. Ya syaratnya memang kalian harus belajarnya serius. Ini kan tidak apa. Oke, cukup untuk hari ini ya. Bapak sudah menilai aktivitas kalian selama pembelajaran di sini ya, dari segi keaktifan, dari segi kerjasama ya, dari segi usaha dan kerja kelas ya sudah Bapak rekap. Terima kasih untuk hari ini, semoga sehat dan semoga bermanfaat dan kita menjadi sekali lagi generasi yang bisa membangun Indonesia ini menjadi negara emas ya, menjadi generasi emas. Amin ya. Amin. Terima kasih. Kita tutup bersama ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.